kami akan menampilkan sebuah video. Di sini materinya akan dijelaskan oleh rekan saya yang pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erika Pratiwi dengan nomor NIM SB25011. Di sini saya akan menjelaskan tentang uterus. Dan saya Fatas dengan NIM SB25012. Saya akan menjelaskan materi tentang gastrointestinal. Dan saya Jessica Aprilia Putri Purnama dari NIM SB25018 akan menjelaskan materi tentang kardiovaskuler. Dan saya Juliani Karisma dari SB25019 akan menjelaskan tentang mulut sehat. Dan saya Nenis Operator Ain dengan NIM SB25025 akan menjelaskan tentang vagina. Dan saya Tiara dengan NIM SB25029 akan menjelaskan tentang serviks. Dan saya Yosefin Seriminatis Friska Raja dengan NIM SB25032 akan menjelaskan materi tentang perineum. Mari kita simak videonya bersama. Uterus atau rahim adalah organ reproduksi wanita berbentuk seperti buah terbalik yang terletak di panggul di antara kandung kemih dan rektum. Posisi dan ukuran panjang sekitar 7-7,5 cm saat tidak hamil. Umumnya berposisi anteroverted miring ke depan. Kesehatan uterus, gangguannya dapat terjadi antara lain yaitu endometriosis dan kanker serviks. Menjaga kebersihan, pola makan sehat, serta rutin melakukan pap smear penting untuk menjaga kesehatan rahim. Fungsi uterus: 1. Tempat pertumbuhan dan pelindungan janin. 2. Berperan dalam proses menstruasi. 3. Membantu proses persalinan melalui kontraksi. 4. Mendukung struktur organ panggul. Struktur uterus. Uterus terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Fundus, bagian atas yang terhubung dengan tuba Fallopi. 2. Korpus atau badan rahim, tempat menempelnya sel telur yang telah dibuahi. 3. Isthmus adalah bagian penyempitan antara korpus dan serviks. Serviks atau leher rahim, bagian bawah yang membuka ke vagina. Dinding uterus memiliki 3 lapisan, yaitu 1. Perimetrium, lapisan terluar pelindung. 2. Meometrium, lapisan otot tebal yang berperan dalam kontraksi saat menstruasi dan persalinan. 3. Endometrium, lapisan terdalam yang menebal setiap bulan dan meluruh saat menstruasi jika tidak terjadi pembuahan. Berikut ada serviks. Adalah bagian paling bawah dari rahim uterus yang menghubungkan uterus dan vagina. Serviks berfungsi sebagai pintu masuk ke rahim. Serviks terletak di antara uterus dan vagina dengan panjang 2-3 cm. Terdiri dari portio vaginalis, bagian yang menonjol ke vagina, kanalis cervicalis, saluran di dalam serviks, ostium uteri internum, lubang ke arah rahim, ostium uteri externum, lubang ke arah vagina. Secara histologis, bagian luar epitel squamosa, bagian dalam epitel kolumnar, daerah peralihan disebut zona transformasi. Serviks memiliki fungsi yang pertama menghasilkan lendir serviks atau mukus, jalur masuk sperma saat ovulasi, melindungi rahim dari infeksi, membuka di atas persalinan. Perubahan serviks yang pertama ada saat ovulasi, lendir lebih encer dan elastis, saat hamil lebih lunak atau tanda gudel, saat persalinan terjadi pendataran atau effacement dan pembukaan dilatasi. Apa itu vagina? Vagina adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan bagian luar alat kelamin wanita atau vulva dengan leher rahim atau serviks. Panjangnya rata-rata sekitar 7-10 cm, tetapi bisa memanjang dan melebar karena sifatnya elastis, misalnya saat berhubungan seksual atau melahirkan. Fungsi vagina: yang pertama, jalan keluarnya darah menstruasi; yang kedua, saluran hubungan seksual; yang ketiga, jalan lahir bayi saat persalinan normal. Struktur yang berkaitan: vagina adalah bagian dalam.
banyak orang sering tertukar antara vagina dan vulva. Untuk penjelasannya sendiri, strukturnya yang pertama vulva yaitu bagian luar, disebut bibir kemaluan atau labia, klitoris, lubang vagina. Yang kedua vagina atau saluran bagian dalam. Yang ketiga serviks atau leher rahim, yaitu pintu masuk ke rahim. Yang keempat rahim atau uterus, yaitu tempat berkembangnya janin. Kondisi normal vagina. Vagina yang sehat biasanya yang pertama mengeluarkan keputihan normal seperti bening atau putih, tidak berbau menyengat. Yang kedua, memiliki pH asam sekitar 3,8 sampai 4,5 untuk mencegah infeksi. Yang ketiga, tidak terasa nyeri, panas, atau gatal berlebihan. Untuk tanda tidak normalnya, perlu diperiksa jika muncul. Yang pertama, keputihan berbau tajam. Yang kedua, warna hijau atau abu-abu atau kekuningan pekat. Yang ketiga, gatal hebat atau nyeri. Yang keempat, perdarahan di luar siklus haid. Untuk cara merawat vagina, yang pertama, cuci dengan air bersih saja, tidak perlu sabun khusus yang keras. Yang kedua, hindari douching atau semprot cairan ke dalam vagina. Yang ketiga, ganti pakaian dalam jika lembab. Yang keempat, gunakan celana dalam katun. Yang berikut ada perineum. Perineum adalah daerah antara vagina dan anus pada wanita yang terdiri dari jaringan otot, fascia, dan kulit yang berfungsi sebagai penopang organ reproduksi serta berperan penting dalam proses persalinan. Yang berikut batas-batas perineum. Secara anatomi, perineum berbentuk seperti belahan ketupat dengan batas. Yang pertama depan atau symphysis pubis, yang kedua belakang atau tulang ekor, dan yang ketiga samping atau tuberositas ischi. Berikut ada struktur perineum. Perineum terdiri dari yang pertama kulit, yang kedua jaringan lemak, dan yang ketiga adalah otot perineum. Fungsi perineum yang pertama menopang organ panggul seperti uterus, kandung kemih, dan rektum. Yang kedua, pembantu proses persalinan. Yang ketiga, mengontrol buang air kecil dan besar, dan yang terakhir berperan dalam fungsi seksual. Saat persalinan, perineum akan mengalami yang pertama, peregangan akibat penurunan kepala janin, yang kedua, resiko robekan perineum atau ruptur. Logea adalah cairan sekret yang berasal dari vakum, uteri, dan vagina selama masa nifas. Cairan ini keluar akibat pelepasan desi2 dan sisa plasenta dengan durasi sekitar 4-6 minggu. Logea terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan waktu dan warna. Yang pertama ada rubra, merah 1-3 hari. Yang kedua ada sanguinolenta, merah kuning 3-7 hari. Yang ketiga ada serosa, kuning atau serum 7-14 hari. Dan keempat ada alba, putih 14 hari. Jenis-jenis logea yang pertama logea rubra, merah segar berisi darah dan sisa jaringan kehamilan. Yang kedua logea sanguinolenta, merah kecoklatan, darah bercampur lendir. Yang ketiga ada logea serosa, kekuningan atau kecoklatan mengandung serum dan sel darah. Yang keempat logea alba, putih dominan leukosit dan sel desi2. Yang kelima ada lochiotatis, logea tidak keluar lancar. Tanda bahaya logea pada ibu nifas. Yang pertama ada bau busuk atau menyengat. Tanda infeksi. Logea rubra tetap banyak setelah hari ketiga. Tanda pendarahan. Ada sisa jaringan plasenta yang tertinggal. 2. Bau normal berbau amis seperti darah menstruasi, sedangkan bau busuk tajam menandakan infeksi pada rahim atau luka perineum. 3. Manajemen kebersihan. Ganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat penuh. Bersihkan area kemaluan dari depan ke belakang untuk mencegah kontaminasi. 4. Hubungan dengan masa nifas. Logea menandakan proses kembalinya rahim ke ukuran normal. Cara mencegah logea abnormal. Yang pertama menjaga kebersihan diri, yang kedua mobilisasi dini, yang ketiga menyusui dini dan rutin, yang keempat istirahat cukup dan nutrisi baik, yang kelima hindari hubungan seksual terlalu dini, yang keenam kontrol nifas tertentu.
Sistem kardiovaskular adalah sistem organ yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan mengangkut sistem metabolisme. Untuk komponen sistem kardiovaskular itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jantung, organ utama yang berfungsi sebagai pompa darah. Terdiri dari 4 ruang. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Jantung memompa darah melalui 2 sirkulasi. Yang pertama sirkulasi pulmoner, yaitu dari jantung ke paru-paru menuju ke jantung lagi. Yang kedua sirkulasi sistemik, dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Komponen sistem kardiovaskular yang kedua yaitu pembuluh darah, terdiri dari arteri, yaitu membawa darah keluar dari jantung. Yang kedua vena, yaitu membawa darah kembali ke jantung. Yang ketiga kapiler, yaitu tempat pertukaran oksigen dan nutrisi. Komponen sistem kardiovaskular yang ketiga ada darah, terdiri dari plasma, eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping-keping darah. Untuk fungsi sistem kardiovaskular itu sendiri, yang pertama mengangkut oksigen dan nutrisi ke sel, yang kedua mengangkut karbon dioksida ke paru-paru, yang ketiga mengedarkan hormon, yang keempat menjaga suhu tubuh, kemudian yang kelima menjaga keseimbangan cairan dan pH, dan yang terakhir sistem pertahanan tubuh melalui leukosit. Untuk mekanisme peredaran darah, yaitu darah kotor dari tubuh masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, setelah itu dipompa ke paru-paru, lalu setelah mendapatkan oksigen, kembali ke atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, lalu yang terakhir dipompa ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada penyakit gastrointestinal, biasa disebut GI, merujuk pada sistem pencernaan manusia yang bertanggung jawab untuk mengolah makanan, menyerap nutrisi, dan membuang sisa metabolisme. Struktur saluran gastrointestinal. Sistem ini terdiri dari serangkaian organ yang membentuk saluran panjang dari mulut hingga anus. Organ utama ada mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ pendukung, gigi, lidah, kelenjar ludah, hati, kantong empedu, dan pankreas. Gangguan gastrointestinal yang umum. Banyak orang mengalami masalah sistem ini yang secara garis besar dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada fungsional. Saluran pencernaan tampak normal tetapi tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua ada struktural. Terdapat kelainan fisik atau kerusakan pada organ seperti GERD, asam lambung naik ke tenggorokan, gastritis, peradangan pada dinding lambung, wasir, pembengkakan pembuluh darah di rektum atau anus, diare dan infeksi disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit.